Halo sahabat Bawaslu, ketemu dengan saya Ayu Benzema. Salam kenal untuk semua. Di episode perdana ini, Bawaslu Kota Tangerang mengadakan kegiatan podcast di mana membahas tentang salah satu lembaga penting dalam sistem pemilu di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, atau yang lebih kenal dengan nama Bawaslu. Mungkin banyak para sahabat Bawaslu hanya sekedar tahu nama Bawaslu itu sendiri. Nah, di kesempatan podcast siang hari ini kami mengadakan kegiatan bincang-bincang tentang demokrasi dengan kami berikan nama Benteng Demokrasi. Di mana Benteng Demokrasi ini adalah program kerja Bawaslu Kota Tangerang. Kita ambil sebuah benteng bagian dari ikon Kota Tangerang. Supaya bahasan lebih seru, kami sudah menghadirkan narasumber. Kebetulan beliau adalah punggawanya Bawaslu Kota Tangerang dan juga sebagai pengampu ketua dari Bawaslu Kota Tangerang yang nanti akan memimpin 4 divisi di lembaga Bawaslu itu sendiri. Langsung saja saya perkenalkan untuk narasumber pada siang hari ini, Bapak Haji Komarullah, atau yang kenal disapa dengan panggilan Bang Komeng. Siap, Tapi bukan Komeng Uhuy Bang ya. Iya boleh. Bang Siap, Komeng Bang. yang sekarang menjadi anggota DPD Republik Indonesia. Tapi ini adalah Komeng asli dari Kota Tangerang. Persisnya di Ciledug. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Komeng. Terima kasih sudah bisa membersamai kita pada siang hari ini. Nanti kita akan bicara-bicara tentang apa itu Bawaslu, lembaga penyelenggara pemilu, dan juga peranan Bawaslu, tugas dan fungsi Bawaslu itu sendiri, serta di saat masa tidak adanya pemilu saat ini, apa nih sudah dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Oke, langsung saja. Bang Komeng, supaya sahabat-sahabat Bawaslu bisa mengetahui, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih, Bang Komeng. Ya, silakan. Terima kasih Bang Ayub atas undangan hari ini ya. Apalagi hari ini ya perdana kita melakukan podcast ya di Kota Tangerang. Perdana ini Pak Ketua, perdana. Ya, perdana. Wah luar biasa nih kalau perdana. Luar biasa. Iya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Namanya sebenarnya aslinya Komarullah ya. Komarullah. Iya, betul. Tapi kalau sehari-hari kalau di kampus ya, dulu saya aktif di kampus di Serang itu. Kalau nyari nama saya Komarullah nggak ada yang kenal tuh. No. Gitu ya. Bang Komeng. Iya itu Komeng ya. Tapi karena biasanya identik Komar itu biasa dipanggilnya Komeng ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua ya saya diundang di sini sebagai Ketua Bawaslu Kota Tangerang, membawa kawan-kawan pimpinan Bawaslu Kota Tangerang ada 5, salah satu saya sendiri, dan ada 4 divisi yang ada di Kota Tangerang. Kenapa ada 5? Beda sama kabupaten kota yang lain di Banten itu. Kalau ada di Cilegon itu ada 3, kalau kita 5, karena dilihat dari jumlah DPT-nya ya, 5 itu salah satu Bawaslu Kota Tangerang ya. Terkait masalah Bawaslu Kota Tangerang, ini langsung siapa ini? Monggo, Bang. Ini setahu saya Bang Komeng ya. Siap. Saya panggil Bang Komeng ya. Kita akrab gitu ya ngobrol ini. Jadi kalau setahu saya dulu tuh panitia pengawas pemilu ya. Jadi dulu saya juga pernah berkecimpung juga di dunia pemilu sebagai pengawas. Cuman di tingkat kecamatan dulu Pak. Cuman itu belum menjadi sebuah lembaga. Nah, ini gimana nih dari panitia pengawas pemilu menjadi lembaga atau badan pengawas pemilu Bang Komeng? Wah, terima kasih. Ini ceritanya sebenarnya mulai dari Undang-Undang 7 2017, Bawaslu berdiri tahun 2017. Berdiri
di bulan Agustus tanggal 15. Kita hari ini sudah berapa tahun ya? Dari 17 sampai sekarang 2002. Sekarang 2026. Berarti itu udah sekitaran baru 8 tahun kita berdiri 8 ya. tahun. Ya, karena lahirnya Undang-Undang 7 2017 lah, itulah lahirnya Bawaslu. Awalnya itu bukan badan pengawas pemilu, benar tadi betul. Bang ya. Kita pengawas, lahirnya Undang-Undang 7 yang akhirnya Bawaslu itu akhirnya jadi badan. Awalnya kita pengawas, kalau pengawas itu ibarat tuh ad hoc ya. Jadi hanya sebatas pengawasan di tahapan saja, di penyelenggara saja ya. Ketika penyelenggara sudah selesai, berarti Panwaslu selesai. Tapi ketika Undang-Undang 7 muncul, hadir, itu kita jadi pengawas, jadi badan. Jadi selama 5 tahun. Tapi kalau tugas sama-sama ngawasin lah ya. Ya sama. Tapi ada perbedaannya. Oh, ada perbedaan ya dari undang-undang tersebut ya. Dan alhamdulillah saya 2007 terpilih ya pertama kali di Bawaslu. Periode pertama ya. Kalau sekarang kita periode kedua nih, Bang. Sekarang periode kedua nih. Iya, saya periode kedua di sekarang ya, alhamdulillah. Ditunjuk hasil pleno menjadi ketua. Sekarang periode kedua nih ketua. Iya. Periode pertama sebelumnya apa nih Bang Obeng? Dulu saya membinai bidang SDM. Jadi SDM. internal Bawaslu. Jadi saya agak hatam tuh tentang dari mulai rekrutmen, tahapan rekrutmen ad hoc ya. Jadi tadi benar kata Bang Ayub tentang Panwascam, itu saya sendiri yang selaku PIC-nya. Terus pengawas desa, dulu PPL namanya. Dulu PPL. Iya, orang PKD ya. Habis itu pengawas TPS ya. Jadi saya agak hatam tuh terkait masalah SDM ya di internal. Jadi itu kalau bahasa kasarnya SDM itu membidangi tentang internal Bawaslu. Mulai staf, pengawas jajaran di bawahnya, internal Bawaslu lah. Itu sih. Sebagai tugas dan fungsi nih kira-kira Bang Obeng nih, Iya. sebagai lembaga mulai dari Panwas, perbedaannya itu antara tugas dan fungsinya pengawas pemilu nih, Iya. dari panitia pengawas ke lembaga atau badan pengawas pemilu itu apa kira-kira perbedaan Bang Obeng? Iya, jadi perbedaannya dulu kalau sekarang ya, dari Undang-Undang 7 pertama kita mengawasi semua tahapan penyelenggara ya, penyelenggara pilkada maupun pemilu ya. Nah, penyelenggara ini apa aja Bang Obeng itu? Ada yang penyelenggara pemilu. Kalau Undang-Undang 7 jelas penyelenggara itu ada 3. Nah, Yang pertama KPU selaku pelaksanaan, yang kedua Bawaslu selaku pengawas ya. Dia harus diawasi, harus diingatkan kawan-kawan KPU. Yang ketiga itu adalah DKPP selaku badan kehormatan ketika kita selaku pengawas ada terjadi pelanggaran, kita diingatkan ya. Oleh DKPP. Iya, itu salah menyidang kita lah, sidangnya di sidang kita. Kalau gitu. Itu yang pertama. Kedua tentang pengawasan, kedua tentang pengawasan ya. Jadi semua itu pengawasan kita. Yang ketiga tentang menindaklanjuti laporan penanganan pelanggaran. Jadi setiap masyarakat yang melaporkan atau temuan kita tindak lanjuti. Wajib hukumnya Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan itu. Wajib tuh hukumnya tuh. kalau sebagai terkait ke penyelenggara sendiri itu bagaimana laporan? Tetap kita tindak lanjut karena Oh, kita mengawasi semua tahapan pemilu maupun penyelenggara ya Iya. di KPU ya, kita awasi juga. Yang namanya orang hilap ya kita ingatkan gitu. Ibarat kita cegah dulu ya. Contoh, setiap orang yang tidak tahu kita ingatkan dulu. Kita ingatkan sudah ya. Baru kita ingatkan, kita cegah, baru kita tindak gitu. Yang selanjutnya yang dari Undang-Undang 7 muncullah itu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ada 2. Pertama penyelesaian di antara peserta ya. Yang kedua penyelesaian sama penyelenggara. Ketika ada putusan KPU ya tentang misalnya DPT maupun daftar pemilih calon dan partai yang bersangkutan tidak puas dengan putusan SK itu bisa melaporkan ke kita. Kita akan selesaikan secara mediasi boleh, secara musyawarah mufakat atau kalau tidak bisa
adjudikasi. Nah, menarik Bang Kopeng nih. Ya, siap. Kemarin kita sudah melaksanakan proses pemilihan presiden, Iya. DPRD, DPR RI, Iya, DPD, provinsi. DPRD provinsi, Kota, DPRD ya. kota gitu Iya. kan. Dilanjut tuh estafet dengan pemilihan kepala daerah Oh, kalau iya. salah itu di tahun 2024 kemarin. Nah, kira-kira nih Bang Kopeng, peranan Bawaslu sendiri itu apa tuh dalam mengawal demokrasi nih terkait masa sebelumnya proses berjalannya pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota dewan, Iya, iya. dilanjutkan dengan runutan kegiatan ataupun tahapan pemilihan Ya, siap. kepala daerah tuh Bang. Kira-kira apa yang dilakukan Bawaslu ini selama Jadi, pelaksanaan tersebut? Setiap tahapan pemilu ya, kita bisa pemilu dulu ya, karena kan awal pemilu ya. Pemilu itu ada 5 kotak ya. Salah satunya pemilihan presiden dan Banyak wakil itu presiden. kotak itu. Ada lima. Ada 5. Kalau pemilu ada 5 ya. Presiden, wakil presiden itu 1. Yang kedua DPD, yang ketiga DPR RI, DPRD provinsi dan Provinsi kota. dan Itu ada kota. 5 kotak. Jadi semua tahapan pemilu kita awasi, mulai dari DPT. Yang pertama kali yang kita awasi itu DPT, daftar pemilih Tetap. tetap. Sebelum tetap tuh ada prosesnya. Ada sementara lagi. ya. Oh, sementara DPS. Ya, DPS. Jadi kita dari tahapan itu kita proses. Jangan sampai masyarakat atau warga Kota Tangerang khususnya tidak tercatat atau tidak termaktub atau tidak tertulis di DPT. Itu wajib hukumnya kita tuh mengawasi itu. Ketika ada masyarakat yang melaporkan, ya melaporkan ke kita ingatkan KPU-nya. Nih, ada si A tidak tercatat di DPT. Itu salah satunya. Nah, itu menarik Bang Komeng tuh. Itu banyak kejadian tuh. Misalkan warga nih masyarakat Ya, gitu benar. kan. Namanya tidak tercantum nih Ya, benar. di surat panggilan, Ya, panggilan. untuk pencoblosan Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, dia sudah melapor tuh ke petugas. Iya. Nah, terkadang itu menjadi sebuah permasalahan tuh di TPS. Banyak kayak gitu Bang Komeng tuh. Iya. Itu apa tuh ya kira-kira yang udah dilakukan oleh pihak Bawaslu itu sendiri tuh? Jadi ketika masyarakat melaporkan ketika terkait masalah masyarakat tidak tercatat di DPT ya, itu akan kita tindak lanjuti dari masyarakat itu ke KPU. Kan ada online. Iya. Nah, online. Ketika dia kan online itu menulis nicknya ya. Ketika dia tidak tercatat di situ, laporkan saja langsung. Dan waktu berapa hari pasti akan ditindaklanjuti. Itu pasti kan ada waktunya. Berapa hari sebelum pencoblosan tuh harus sudah tercatat lah di DPT. Berarti itu proses tahapan Iya. DPT lah ya. Iya, daftar betul. pemilih tetap Yang itu pertama ya. DPT. Yang kedua tahapan daftar pemilih sementara calon. Kan ada calon. Presiden, Calon. kalau udah pasti ya, kan ada verifikasi kalau presiden. Ada calon DPR RI itu langsung DPR kita, DPRD provinsi dan kota. Itu ada calonnya tuh. Ada daftar sementara, apakah itu benar calonnya? Apa ada catatan? Nah, karena kan ada catatan ketika dia narapidana 5 tahun itu tidak bisa. Ada catatan tuh. Apa ada proses melalui proses benar apa ada catatan. Jadi kita lihat tuh DPT-nya, DPS-nya tuh, daftarnya tuh benar apa enggak calonnya itu selama dia verifikasi kita faktual ya benar-benar tidak. Habis itu langsung tentang penetapannya. Sesuai enggak penetapan dengan calon-calonnya itu dengan hasil awalnya. Kalau tidak sesuai dengan SK KPU, maka partai politik bisa mengajukan sengketa hasil SK itu. Berarti secara tidak langsung pengawasan itu ke KPU juga Pak? Iya, Ketua, pasti. Karena itu salah objeknya KPU, Iya, karena kan iya. SK. Kalau salah satu partai tidak sesuai dengan yang dimaktub ya silakan. Karena pernah terjadi di KPU RI, Bawaslu. Ada beberapa partai yang tidak masuk partainya akhirnya disidangkan, akhirnya masuk beberapa partai kemarin. Itu Jadi pengawasan itu tidak hanya untuk di lapangan, Iya, betul. tapi pengawasan untuk di Partai. penyelenggara KPU-nya Betul, juga. betul. Gitu. Luar biasa banget ya. ketika mereka sudah masuk ya jangan lupa ada tahapan kampanye. Luar biasa tuh kampanye itu luar biasa. Jadi kepala partai harus melaporkan jadwal kampanyenya. Jadi kita awasi juga.
bukan yang apa yang melaporkan kampanye bukannya calon ya, jadi partai. Jadi yang bersangkutan calon itu melaporkan ke partai. Nanti partai membuat surat untuk pemberitahuan ke kita melalui Polres. Itu salah satunya itu kampanye. Itu kampanye partai ya. Nanti ada kampanye caleg itu, ntar ada kampanye partai ada sendiri. Itu. Nah, kalau proses tahapan tuh Pak Ketua nih, mulai tadi ini sampaikan dari DPS, DPT, sampai pencalonan, terus sampai kampanye, sampai proses pemilihan itu berapa lama tuh Ketua itu ini? Hitungan pemilu itu ya, itu sebenarnya 2 tahun sebelum hari H. Hari H sudah mulai tahapan itu. Dari mulai 2 tahun lah ya, 2 tahun. Udah proses kita. Dari mulai bulan. Kita rekrutmen ad hoc itu mulai udah ada di situ. Nah, itu tahapan rekrutmen itu bagian dari apa salah namanya? Satu tahapan. Bahkan ketika tetangga kita ya KPU itu merekrut PPK, kita awasi juga. Jangan sampai penyelenggara di tingkatan bawah itu tercantum namanya di partai politik atau tidak boleh. Karena ada beberapa pengalaman kita 2024 itu kemarin terjadi. Jadi ketika itu PPS ya, ketika ada salah satu PPS di Kota Tangerang itu dia pernah jadi caleg, tapi gagal. Dia tapi mendaftarkan jadi PPS. Pas dilantik kita tahu nama itu hasil laporan kawan-kawan Panwascam. Oh, berarti kerjasama dari Panwascam itu. Karena yang tahu kan Panwascam ya. Jadi dari Panwascam dia menyampaikan ke kita tindak lanjut ke KPU. Akhirnya ketika yang bersangkutan itu benar adanya, akhirnya yang bersangkutan mengundurkan diri. Oh, karena permasalahan itu. Iya, benar. Karena kan selaku penyelenggara tidak boleh terlibat partai politik. Betul. Iya, itu salah satu. Harus netral. Betul netral, berintegritas. Betul. Nah, Pak Ketua. Siap. Proses demi proses sudah dilaksanakan pada saat kemarin pemilihan presiden, DPRD maupun pemilihan kepala daerah. Ya. Nah, apa nih yang sudah dilakukan? Apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sudah mungkin ditangani oleh Bawaslu, Kota Tangerang khususnya gitu kan, sehingga pesta demokrasi berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya khususnya ya jujur saja ya, Bawaslu itu punya keterbatasan. Kita itu di kota tuh hanya 5 komisioner, di kecamatan hanya 3, di kelurahan ada 1, di pengawas TPS ada masing-masing TPS ada 1. Itu terbatas, makanya saya berharap. Nah, ini mau contoh runutan nih dari Bawaslu Tangerang. Oh iya. Tangerang totalnya komisioner 5 orang, dibantu dengan para staf-staf lah ya. Nah, itu komisioner ya. Ya, komisioner 5 orang. Terus ada pemilihan badan ad hoc Panwascam. Ada 3. Ada 3 orang. 3 orang untuk Panwascam komisionernya nih ya. Terus ke bawah lagi kelurahan. Iya, PKD. Kelurahan PKD. Iya. Berapa orang tuh ketua tuh? Satu kelurahan 1 orang. Iya. Lanjut nanti ada proses TPS. Lagi pengawas di TPS. Berapa orang tuh? Ada 1 juga. Iya. Oh iya. Jadi itu ada salah satu personil yang ada di penyelenggara di Bawaslu ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat, karena kita keterbatasan personil ya, kalau ingin demokrasi maju ya harus ada partisipasi masyarakat untuk mengawasi juga. Ya kita boleh diawasi juga, namanya manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Ya ingetin kalau kita ada kurang baik ya langsung Nah, itu rekrutmennya gimana nih Ketua tuh untuk perekrutmen dari pengawas kecamatan, rekrutmen untuk pengawas kelurahan, nah mungkin sahabat-sahabat Bawaslu kan ada yang berminat mungkin Ketua ya kan, nanti kalaupun ada kesempatan bisa mendaftarkan, bisa bergabung dengan sebagai penyelenggara pemilu di tahun berikutnya Ketua kan. Boleh. Ya itu gimana Ketua nih? Sebenarnya untuk jadi penyelenggara pemilu agak mudah. Yang pertama kan dari undang-undang jelas itu umur minimal 25 tahun. Itu untuk semua Panwascam atau Panwascam. Dan pendidikan itu minimal SMA. Oh SMA. Iya. Dan yang pasti tidak boleh terlibat di partai politik selama 5 tahun. Oh iya. Dan siap bekerja per waktu. Itu salah satunya itu ya. Nah, untuk mengecek dia ini tidak terlibat sebagai
apa namanya itu terlibat di dunia politik atau sebagai partai politik. Ya, nah, gimana tuh ketua ya, tuh? jadi biasanya kita tuh kan mereka mengasih data ya, data KTP. Kita sendiri yang ngecek dari aplikasi Sipol tuh. Kita cek di apa namanya di aplikasi Sipol, kita kasih nicknya tercatat enggak. Ketika tercatat dia, ya maaf. Kita verifikasi dulu ya yang bersangkutan ya. Gitu. Itu jelas itu di situ. Ada aplikasi ya. Yang punya KPU itu. Nah, jadi itu ya untuk Panwascam ya. Iya. Usia 25 tahun, Iya. pendidikan SMA. Nah, kalau untuk PKD nih, PKD atau Hampir sama. Hampir sama. Iya. Hampir sama. Nah, itu nanti pengumuman pasti ada tuh. Pasti ada. Kita nanti. libat. Bahkan kita ngasih karena kita punya medsos ya. Media sosial kita ada pasti itu. Dan kita punya ya pasti kita akan sebarluaskan karena kan untuk merekrut pengawas ad hoc itu agak sulit di Kota Tangerang ya. Apalagi kondisinya umur 25 kan itu ya lagi-lagi ya. Ya, sangat riskan sekali ketua ya. Segini Kota Tangerang dengan jumlah penduduk yang luar biasa harus diawasi dengan kecamatan 3 orang. Terus kelurahan cuma 1 orang. Berarti peranan masyarakat ini penting banget. Sangat penting saya bilang. Sangat penting karena banyak ya jujur saja tadi yang disampaikan Bang Ayub, banyak laporan kita dari masyarakat terkait temuan-temuan itu baik dari masyarakat. Laporan itu wajib hukumnya ditindaklanjuti. Apapun prosesnya nanti. Ya, endingnya apa sih kita? Yang penting wajib kita tindaklanjuti ketika ada prosesnya seperti semuanya terpenuhi. Untuk saat ini nih, Pak Komeng nih, saat ini kan posisinya kalau Bawaslu itu kan mengawasi tahapan-tahapan pemilu, kan. Tapi yang paling penting adalah proses bagaimana berjalannya pemilihan presiden dan juga pemilihan DPR, DPRI, DPRD provinsi dan juga kota kabupaten. Nah, ini kan posisinya masih lama nih, Pak Komeng nih, siap, ya. Masih lama. Kurang lebih ya 3 tahun 4 tahun ke depan lah ya. Setahun Setahun lagi. Proses pelaksanaan kan 2029. Iya, tapi prosesnya kan 2027 udah mulai, Pak. Udah mulai nih. Iya. Nah, kira-kira nih apa yang dilakukan Bawaslu nih selama 3 tahun ke depan? Artinya kan kalau bahasa kasarnya yang dilakukan Bawaslu tidak mengawasi proses pemilihan tersebut. Jadi untuk saat ini Bawaslu pertama mengevaluasi ya dari semua tahapan penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Jadi kita evaluasi semua tahapan, mana tahapan-tahapan yang merasa kita masih kurang, kita evaluasi semuanya yang pertama. Jadi kan ada pasti semua tahapan pasti ada kekurangan ya, kita evaluasi itu yang pertama. Kedua, hari ini Bawaslu memperkuat kelembagaannya. Karena kan kita baru 8 tahun ya, hari kita akan memperkuat melalui diskusi-diskusi ya, melalui kajian-kajian di internal kita supaya kita kuat dalam pengawasan di pemilu yang kedepannya. Yang ketiga, kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini mengikuti money politik. Ya, karena itu bagi saya ya baiknya penyelenggara itu ketika tidak ada money politik, khususnya di internal kita ya. Makanya saya berharap kepada jajaran Bawaslu khususnya maupun di ad hoc nantinya minimal di kita balik ke diri kita sendiri untuk memperbaiki lembaga ini untuk lebih baik lagi. Tapi paling minimal lebih selektif lah ya, Pak Ketua ya, untuk rekrutmennya itu ya. Betul. Dimana kita bisa menjaga marwah Bawaslu-nya itu. Jadi kan menjaga marwah itu mulai dari diri sendiri. Betul. Dari kita dan orang lain. Nah, non tahapan ini apa yang sudah dilakukan Bawaslu nih selama proses non tahapan yang sekarang berjalan? Kemarin ada SE ya, surat edaran dari Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi. Jadi kita kepada masyarakat untuk mengingatkan kepada masyarakat pentingnya demokrasi di Kota Tangerang dalam pemilihan pemilu selanjutnya. Jangan sampai kejadian yang sudah terjadi di 2024 itu terulang lagi. Nah, hari ini lebih baik dari hari kemarin, bahasa Arabnya kayak gitu.
Jadi kita ingatkan masyarakat. Jadi kalau kita sama dengan kemarin itu termasuknya orang yang rugi. Iya betul, salah satu itu. Ya. Yang selanjutnya internal kita, memperbaiki internal kita ya di organisasi, mulai dari kita sendiri, kelembagaan kita, memperkuat kelembagaan kita, paling itu sih. Nah untuk internal nih, untuk kelembagaan itu sendiri, apa yang udah dilakukan Bawaslu untuk memantapkan nih teman-teman? Ya. Yang pertama karena kita pemilu itu 5 tahun sekali ya, khawatir teman-teman di jajaran kita maupun di internal kita lupa ya kita aktifkan diskusi tentang tahapan pemilu, seperti penanganan pelanggar seperti apa, cara menerima laporan ya. Pertama kajian di internal kita tentang penanganan pelanggaran juga, tentang sengketa. Luar biasa nih Bang Komeng ya, sangat menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini. Dan ya sudah waktunya mungkin Bang Komeng nih, karena emang masih banyak nih Bang ya. Masih banyak kita kalau berbicara pemilu nggak selesai ya, sampai 5 hari. Kalau ibarat kata buku mau udah berapa jilid tahu kali kita bicarakan gitu ya. Karena emang prosesnya kan 5 tahun tuh ketua, itu panjang perjalanannya. Mungkin di akhir obrolan kita nih ada closing statement yang disampaikan Ketua Bawaslu terkait tentang kelembagaan Bawaslu itu tersendiri. Dan juga mungkin buat sahabat-sahabat Bawaslu nih yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Komeng selaku Ketua Bawaslu Kota Tangerang, mungkin ada yang berminat nantinya begitu kan menjadi bergabung di penyelenggara, mungkin Bang Komeng disilakan. Ya, yang pertama untuk menjadi penyelenggara itu mudah sebenarnya, tinggal kemauan kita seperti apa. Tapi yang kita akan lihat itu terkait masalah integritas ya, karena seorang penyelenggara itu kalau tidak berintegritas ya gimana untuk memperbaiki lembaga, itu pertama. Ya kedua, adil ya. Ketika kawan-kawan di penyelenggara itu tidak adil, jangan sampai akhirnya nanti menimbulkan ketidakpastian masyarakat ya, tidak percayaan masyarakat kepada badan kita. Yang selanjutnya tentang diri kita sendiri. Untuk berbicara kejujuran keadilan mulai dari kita sendiri, mulai dari kita. Ya, karena kita selaku penyelenggara Bawaslu ya, karena Bawaslu itu kan sebenarnya wasit. Ketika ada permainan bola di antara kedua belah pihak, kita sebagai wasit, penengah. Kalau seorang wasit tidak jujur, tidak netral, tidak adil, ya acak-acakan lah. Berarti harus punya ada kartunya juga Bang Ketua tuh, ada kartu kuning, ada kartu merah tuh. Pasti. Karena wasit kan megang kartu dia. Betul. Karena itu ada nanti di penanganan pelanggaran. Makanya saya berharap kepada kawan-kawan yang ingin bergabung di Bawaslu, ya mulai hari ini dan selanjutnya jangan lupa jaga marwah lembaga, mulai dari kita, paling itu. Luar biasa, terima kasih Bang Komeng, Ketua Bawaslu Tangerang. Alhamdulillah, mungkin apa yang sudah dijelaskan Bang Komeng, sahabat-sahabat Bawaslu sedikit banyak bisa mengetahui tentang Bawaslu itu tersendiri. Dan juga teman-teman jangan lupa nih untuk menjaga dan juga sama-sama mengawasi ya jalannya pemilu yang jujur dan adil. Karena biar gimana pun ini menjadi tanggung jawab kita semua, Bang Komeng, gitu ya. Enggak cuma sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab, kita pun sebagai masyarakat juga harus bertanggung jawab tentang jalan demokrasi itu tersendiri. Oke guys, teman-teman sahabat Bawaslu, usai sudah obrolan kita tentang benteng demokrasi ini, bincang tentang demokrasi ini dengan narasumber Pak Haji Komarullah atau yang disebut Bang Komeng. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa buat teman sahabat-sahabat Bawaslu untuk meng-share atau like dan komen ya, dan sama subscribe ya supaya podcast Bawaslu Tangerang ini makin jaya. Amin. Terima kasih Bang Komeng. Sama-sama Bang. Bawaslu Tangerang sukses selalu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.